serta anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, yang berada di sekolah masing-masing. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bertemu kembali dalam kegiatan MPLS. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri teladan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, tahun Maca dan santun bertransformasi dalam mengaktualisasikan Merdeka Belajar. Baik, kegiatan ini kita awali dengan menyaksikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Domini Masedi, UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Selanjutnya kita sama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Muhlis Eskom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu bil Islam, wa lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Qur'an, wa lakal hamdu ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala syafi'ina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, kami memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang selalu Engkau sertakan dalam setiap aktivitas kami. Sehingga pada kesempatan ini, kami dapat kembali menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2022-2023. Meskipun kami masih dalam masa transisi pandemi ke endemi COVID-19. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Jabbar, Engkaulah yang maha kuat, ya Allah. Sekuat hebat apapun keinginan dan kerja keras kami tak akan sanggup menggapai tujuan kami dengan baik jika bukan Engkau yang menolong kami, ya Allah. Ya Allah, tolonglah dan kuatkanlah kami untuk mewujudkan visi misi kami yang mendatangkan kemanfaatan terhadap umat manusia. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
Ya Allah, tidak ada yang mudah jika bukan Engkau yang memudahkan. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan tidak ada yang berat ya Allah apabila Engkau yang menghendakinya mudah. Ya Allah, ya Mujib, terimalah setiap usaha yang kami dedikasikan, khususnya di bidang pendidikan ini, sebagai amal-amal kebaikan jariah bagi kami. Kami mohon ya Allah, jagalah niat-niat kami agar tidak dikotori oleh keinginan untuk mencari popularitas. Jagalah kerja-kerja kami ya Allah, agar tidak dinodai oleh tendensi politik. Allah nufusana taqwaha. Ya Allah, kami mohon anugerahkanlah ketakwaan pada jiwa-jiwa kami. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Kami mohon sucikanlah jiwa kami ya Allah, karena Engkaulah sebaik-baik yang menyucikan. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang menguasai dan menjaganya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kami mohon tumbuhkanlah anak-anak yang kami bina di sekolah-sekolah kami menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, beradab dan berilmu. Kami mohon jangan kami meninggalkan generasi yang rapuh akan mendatangkan kerusakan. Ya Allah, jagalah selalu negeri dan daerah kami dari berbagai bencana alam dan perpecahan. Jagalah dari segala hal yang dapat mengundang murka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sadar bahwa pada akhirnya kami semua akan meninggalkan dunia ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Kami juga sadar ya Allah bahwa kami bukanlah orang yang suci. Kami mohon ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami. Ampunilah para pemimpin kami yang tanpa sengaja melakukan kesalahan. Ampunilah guru-guru kami. Ampunilah orang-orang yang telah banyak berjasa dalam kehidupan kami. La yaghfiru dzunuba illa anta. Lagi yang akan mengampuni kami jika bukan Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal haj. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi pembacaan doa yang telah dibawakan oleh Bapak Muhlis Eskom. Baik Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang ada di sekolah masing-masing, selanjutnya sama-sama kita mendengarkan sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, sekaligus membuka kegiatan MPLS dan dilanjutkan dengan launching serta pemaparan aktualisasi program DSS, Device Shifting System. Kepada Bapak Andi Jeffrianto Asapa, Esos dengan hormat disilakan.
Coba Kak share slide. Oh ya. Oh ya. Ini yang dipanggil. Gimana? Menuju ke ruangan. Suaranya. Ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sudah jelas suaranya Bapak Ibu sekalian? Ya, jelas Ya, Pak. jelas. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam maca. Baik, yang saya hormati para pejabat struktural lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Senja yang sempat bergabung pada room meeting kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan para kepala satuan pendidikan, baik dari satuan pendidikan PAUD, satuan pendidikan sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama yang berbahagia dan insya Allah akan selalu diberikan berkah, rahmat, dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang kemarin kita sudah laksanakan bersama-sama. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini merupakan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara digital yang sudah 2 tahun kita laksanakan bersama-sama. Kita mencoba mengangkat tema Maca dan Santun Bertransformasi Digital dalam mengaktualisasikan Merdeka Belajar. Ini sekaitan dengan program nasional yang dikembangkan oleh Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, Bapak Nadiem. Kita menginginkan program Merdeka Belajar ini bagaimana ditransformasi secara digital ke semua satuan pendidikan yang ada, dengan tetap mengedepankan kita punya kearifan lokal yang ada, Maca di dalam bertransformasi digital tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, kegiatan pada hari ini yang merupakan suatu tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru.
Kemudian kita berharap bahkan sekarang ini Bapak Ibu sekalian merupakan laboratorium awal untuk mengenalkan hakikat sekolah kepada peserta didik kita. Jadi bukan hanya peserta didik yang baru masuk, yang kelas 1 dan kelas 7 SMP, tetapi semua peserta didik, baik yang yang baru maupun yang lama. Mereka kita berharap mereka bisa mengenal lebih dekat lagi terkait dengan tempatnya mereka menimba ilmu selama ini. Kita ingin membangun hubungan emosional antara saat pendidik dengan anak-anak yang dididik yang ada di sekolah-sekolah kita. Kemudian mereka juga harus muncul rasa memiliki terkait dengan lingkungan sekolah yang ada. Inilah yang kita harapkan dari masa pengenalan lingkungan sekolah tersebut, sehingga mereka dalam sehari-harinya nanti tidak ada kecanggungan, tidak ada lagi persoalan yang membuat mereka terkucil atau menjadi terkebelakang pada lingkungan sekolahnya masing-masing. Patut kita syukuri bersama bahwa 2 tahun terakhir pencapaian dan inovasi yang telah Bapak Ibu lakukan bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, seperti antara lain pada masa pandemi COVID-19, Bapak Ibu sekalian, salah satu guru kita mendapatkan penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama dengan 5 mentu, suatu kebanggaan bagi kita bahwa apa yang kita lakukan melalui pelayanan pembelajaran secara daring dan luring pada saat itu mendapatkan pengakuan dari KPAI. Kemudian penghargaan terkait dengan PJJ daring luring terbaik yang diberikan oleh pihak kementerian melalui LP Provinsi Sulawesi Selatan. Termasuk juga PTM terbatas yang terbaik dinilai oleh LPMP bahwa Kabupaten Sinjai yang terbaik di Sulawesi Selatan. Semua ini merupakan hasil karya kerja keras teman-teman tenaga pendidik maupun tenaga pendidik yang dimotori oleh kepala satuan pendidikan yang ada. Luar biasa. Saya pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Kabupaten Sinjai, khususnya pembangunan. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para orang tua, wali yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita semua, baik satuan pendidikan PAUD, baik satuan pendidikan sekolah dasar dan SMP, yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk membina dan mengarahkan serta membangun karakter anak-anaknya. Berikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi tenaga pendidik yang siap mencerdaskan anak-anak mereka. Mengucapkan banyak terima kasih kepada para orang tua siswa yang sudah memberikan kepercayaan kepada dunia pendidikan di Kabupaten Sinjai, kepada teman-teman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada pada satuan pendidikan. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih teman-teman pengawas, teman-teman pamong, teman-teman penilik yang walaupun dengan serba kekurangan tenaga sekarang ini, tapi alhamdulillah dengan semangat yang pantang mundur, tidak mengenal lelah, dan memperjuang dan mempertahankan komitmen untuk membangun dunia pendidikan. Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu penilik, Bapak Ibu pamong sudah memperlihatkan luar biasa, mendampingi teman-teman dalam mengelola dengan tiada kenal lelah. Berhasil kita merampungkan. Yang terakhir kemarin adalah menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau belum untuk satuan pendidikan PAUD. Itu sudah kita lakukan bersama-sama. Kemudian semua ini tidak punya arti apa tanpa dibantu oleh dalam persentase penginputan rapor sekolah kita. Alhamdulillah. Kan selama pasca pandemi ini adik-adik operator tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pendidikan Sinjai dalam transformasi digital pasca pandemi COVID-19 telah kita laksanakan. Kita telah lalui bersama-sama. Kami ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa hal itu tidak boleh hilang begitu saja pada kondisi normal.
di sana kondisi yang normal sekarang ini, pasca pandemi kemarin. Kita tidak inginkan, kita sudah gagas, apa yang kita sudah lakukan bersama-sama dan mendapat pengakuan dari dunia luar, itu hilang begitu saja. Hilang begitu saja karena kondisi kita anggap sudah normal. Tapi kita berharap apa yang kita sudah lakukan di saat pandemi COVID-19 kemarin dengan melakukan transformasi digital, kita berharap transformasi digital itu akan berkelanjutan. Basis dalam basis kinerja kita membangun dunia pendidikan di Kabupaten Sinjai. Bagaimana harus mengembangkan sistem belajar media, bagaimana kita bisa mengembangkan sistem belajar yang efektif, yang efisien. Sehingga ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan di dunia pendidikan di Kabupaten Sinjai. Ini akan menjadi fondasi bagi kita strategi kebijakan kita untuk membangun sekali. Gaya belajar baru akan lahir yang merupakan kombinasi dari hasil tadi yang kita kembangkan dengan menggunakan istilah hybrid learning atau sinkronus dan asinkronus. Ini kita berharap bahwa ini akan melahirkan suatu hal yang baru, gaya-gaya belajar baru bagi Kabupaten Sinjai, tanpa mengenyampingkan adat budaya Kabupaten Sinjai. Yang senantiasa kita junjung adalah sipekatau pakainya. Semua itu harus tetap mengeluarkan transformasi digital tersebut. Karena pendidikan Kabupaten Sinjai lebih dahulu eksis dengan persoalan transformasi digital tadi. Kita sudah eksis. Tinggal bagaimana menanamkan kearifan lokal itu tetap dengan perkembangan modern yang kita lakukan bersama-sama. Sistem digitalisasi wajib untuk kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wajib kita kembangkan. Kami utus teman-teman guru untuk mengikuti TOT Maca yang kita lakukan. Bagaimana mereka dibuka wawasannya, ditambah ilmunya untuk memahami terkait dengan proses digital tersebut. Sehingga ini akan menjadi inspirasi bagi kita dalam menata pendidikan ke depan dengan bersaing persoalan digitalnya. Kemarin alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati Sinjai, pilih kita semua, mewakili dunia pendidikan Kabupaten Sinjai berhadapan dengan petinggi dengan pejabat-pejabat yang tergabung dalam Asia Development Bank, ADB Asia. Bank Asia, Pak Bupati mempersembahkan bersama-sama selama 2 tahun lebih ini. Alhamdulillah pasca pertemuan kemarin Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan sedikit bagaimana sejarahnya Pak Bupati berada di Singapura dengan bersama didampingi oleh pejabat dari Dinas Pendidikan PLT Kabid GTK pada saat itu. Bahwa setelah Pak Bupati melakukan presentasi, kegiatan itu bukan hanya selesai sampai di situ saja. Pak Bupati harus menghadiri undangan makan malam, undangan pertemuan tatap muka dengan beberapa pejabat, mulai dari Prancis, Malaysia, Brunei. Pak Bupati harus melayani mereka. Mereka ingin lebih dalam lagi menggali apa yang kita lakukan di Kabupaten Sinjai selama masa pandemi. Di saat daerah-daerah lain, kabupaten-kabupaten lain, kota lain harus merayap, harus jatuh bangun dalam menegakkan proses pendidikannya. Tapi kita dilihat bahwa Sinjai dengan kondisi yang sangat terbatas, di daerah yang sangat terpencil seperti kita mampu memperlihatkan bahwa kita lebih di depan daripada kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia ini. Nah, kemarin Bapak Ibu, kita mendapatkan pengakuan, bukan pengakuan lagi Indonesia, pengakuan Asia, pengakuan, dan insya Allah pengakuan ini akan terus mengalir, meningkat menjadi pengakuan dunia kepada dunia pendidikan Kabupaten Sinjai. Semua itu bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu, para kepala satuan pendidikan, para tenaga pendidik, tenaga kependidikan, termasuk operator di dalamnya, termasuk juga dan orang tua SIS, mau berkolaborasi, mau bersama-sama bergandengan tangan, kita pikul bersama persoalan ini, saya yakin kita mampu menegakkan kita punya wajah untuk berhadapan dengan orang-orang dari dunia luar. Kita bisa memperlihatkan bahwa Sinjai boleh saja kecil daerahnya, daunnya kecil, PAD-nya kecil,
tapi kita bisa sejajarkan diri kita dengan negara-negara yang punya tingkat pendidikan sudah maju. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, selama pandemi kita tidak usah bercerita lagi. Kita sudah bisa buktikan bahwa dunia pendidikan di Kabupaten Sinjai menjadi garda terdepan selama pandemi. Saya bisa memastikan hal tersebut, bahwa kita paling terdepan. Kesehatan boleh mengatakan bahwa mereka sukses dalam memerangi pandemi COVID. Tapi kita mampu mempersiapkan warga sekolah kita menghadapi kondisi pandemi bagaimanapun lagi ke depan. Dengan berlandaskan pada tatanan yang kita sudah bangun kemarin masa pandemi COVID-19. Sudah jelas prosedur tetap SOP yang kita sudah susun itu merupakan hal baku. Kalau jika tidak diminta-minta ke depan terjadi lagi kondisi yang sama, kita sudah siap untuk menghadapi itu semua. Saya yakin yang tergabung di sana, saya yakin mereka semua, teman-teman semua mampu menghadapi itu. Dengan menetapkan, dengan menjalankan SOP yang kita sudah lakukan. Pendidikan Kabupaten Sinjai ini ada untuk masukan kepada semua peserta didik yang ada. Guru berkewajiban memberikan layanan, juga berhak mendapatkan layanan dari Dinas Pendidikan, baik untuk memberikan layanan terkait dengan nutrisi fikirnya, berfikirnya, nutrisi sikirnya, termasuk nutrisi ukirnya. Kami dari Dinas Pendidikan akan memberikan pelayanan, akan memberikan yang menjadi haknya Bapak Ibu sekalian sebagai pelayan pendidikan di Kabupaten Sinjai. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, terkait MPLS yang kita jalan, ada inovasi-inovasi muncul lagi dari teman-teman pengelola satuan pendidikan. Bagaimana mengemas masa pengenalan lingkungan sekolah sesuai dengan inovasi kreativitasnya teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru yang ada pada satuan pendidikan. Mari kita bersama-sama mengembangkan MPLS ini. Kami berharap apa yang kita sudah lakukan kemarin itu lebih berkembang lagi di tahun ini. Mari kita buka tahun ajaran baru ini dengan hal yang baru juga. Yang orang akan melihat bahwa ada peningkatan, ada loncatan yang kita lakukan setiap harinya bagi dunia pendidikan di Kabupaten Sinjai. Bapak Ibu sekalian, kami tunggu inovasinya. Kami tunggu kreativitasnya Bapak Ibu. Kami tunggu apa yang menjadi ide-idenya. Insya Allah kami pasti akan memberikan apresiasi. Apakah merenungi kita akan kami lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan pelaksanaan kemarin terbukti bahwa kami terus terang merasa prihatin dengan kondisi penyusunan KOSP, penyusunan KTSP-nya Bapak Ibu sekalian. Hampir rata-rata satuan pendidikan yang ada dalam menyusun KOSP-nya tidak pernah melihat bahwa tidak pernah mereka melakukan analisis atau peninjauan kembali terkait dengan visi, misi, dan tujuan daripada satuan pendidikan yang ada. Bahkan kami sinyalir ada beberapa satuan pendidikan yang membuat visi sekolahnya, yang menyusun misi sekolahnya, itu sudah meninggal dunia. Tapi visi itu, misi itu masih kita gunakan sampai kemarin. Alhamdulillah, dengan kami menariknya kemarin, kami bentukkan tim untuk melakukan verifikasi validasi terkait KOSP. Alhamdulillah semua berubah secara signifikan, semuanya berubah. Saya melihat teman-teman kepala bahwa membangun kita harus punya visi yang kita punya misi yang betul-betul sistem. Kita harus sudah menyusun tujuan-tujuannya kita. Tujuan tahun pertama apa yang harus kita lakukan.
tujuan tahun kedua apa dilakukan. Untuk tujuan tahun pertama kita harus buatkan, wajib kita buatkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini sudah dilakukan. Bagaimana dengan pelajaran kita ini? Bagaimana pola melalui ke depan? Mulai tahun ajaran baru belajar mengajar yang dilakukan pada satuan pendidikan baik SD maupun SMP, kami mengharapkan kerjasama Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab Bapak Ibu kepala satuan pendidikan dari Bapak Ibu kepala satuan pendidikan, program DSS Dinas Pendidikan Kabupaten. DSS adalah bagaimana kita mempersiapkan sejak sekarang ini sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sinjai yang sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan terkait bantuan TIK-nya, teknologi informasi komunikasi, alat-alat TIK yang sudah diberikan oleh kementerian, itu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin dengan secara kalau Bapak Ibu selama ini menggunakan TIK itu untuk melakukan ujian secara online. Kita berharap tahun ajaran baru ini Bapak harus melakukan suatu loncaran lagi, melakukan sekolah digital dengan menggunakan TIK yang sudah ada pada satuan pendidikan. Kami data untuk SD 161 SD yang sudah mendapatkan TIK di Kabupaten Sinjai. SMP secara keseluruhan sudah mendapatkan bantuan TIK. Ya. Sehingga kami berkesimpulan bahwa ada sekian ratus sekolah yang sudah harus tertempel, sudah harus ditempelkan pada satuan pendidikan. P1 kemarin sudah ada kelas digitalnya. Kalau SMP 13 sudah ada kelas digitalnya. Sekarang bukan kelas digital. Kita ingin menciptakan pemerataan. Kita ingin menciptakan keadilan bagi semua peserta didik untuk sama-sama merasakan, mempraktekkan, mendapatkan sarana TIK yang ada di sekolah. Bagaimana polanya? Kami ciptakan programnya DSS, Device Safety System. Kata sederhana dari DSS adalah secara bergiliran anak-anak kita menggunakan sarana TIK itu dalam proses belajar mengajar. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kata sederhana dari DSS tadi, device menggunakan sarana TIK yang ada di sekolah. Kami tahu satuan pendidikan SD kemarin ada beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan sampai 15 unit. Apakah itu Chromebook ataukah istilah yang lain? Nah, kita berharap tingkatan pada satuan pendidikan SD kelas 1 sampai kelas 6 ini secara bergiliran setiap harinya, setiap minggunya bergiliran menggunakan TIK tersebut. Ya, kita berharap seperti begitu. Sehingga harapan kami dari 161 tambah sekolah yang SMP yang sudah mendapatkan bantuan TIK dengan program sekolah digital tadi, kita berharap sekolah-sekolah yang belum mendapatkan bantuan TIK dari kementerian itu mendapat prioritas untuk mendapatkan tahun depan TIK. Semua itu bisa kita lakukan kalau kita bersama-sama komitmen, punya tanggung jawab bersama mewujudkan sekolah digital itu. Dan ini bukan omong kosong Bapak Ibu sekalian. Bukan tepuk tangan dengan sebelah tangan saja, bukan. Ini sudah kami koordinasikan, sudah kami konsultasikan di pihak kementerian. Alhamdulillah, pihak kementerian meminta bahwa Dinas Pendidikan buatkan surat keputusan terkait pembentukan sekolah digital tersebut. Berapa jumlahnya sekolah digital yang ada di Sinjai? Berapa yang belum? Yang belum akan menjadi tanggung jawab kementerian untuk memberikan bantuan terkait sarana TIK ini. Dengan memanfaatkan fasilitas pendukung tadi, Bapak Ibu sekalian, dengan memanfaatkan fasilitas bantuan dari kementerian tersebut, kita tidak lagi seperti kemarin-kemarin proses belajar mengajarnya Bapak Ibu pada saat
sekolah digital itu kita laksanakan. Ya. Kemarin kami sudah melatih dari hampir semua sekolah mengirim utusannya untuk membuat video pembelajaran. Teman-teman diajarkan bagaimana mereka bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang tersedia dari kementerian. Ada belajar ID, ada ruang guru, ada belajar merdeka, ada banyak aplikasi yang kita gunakan. Ada Garuda Learning System, ada yang kita kembangkan masing-masing sekolah. Itu kita berharap itu dijadikan sebagai materi pembelajaran sekolah digital tersebut. Jadi contohnya misalnya Bapak Ibu ya, misalnya SD 24 Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara. Jumlah siswa kelas 1-nya 2 orang. 12. Yang ada fasilitas TIK hanya 15 Chromebook yang tersedia. Sedangkan siswa kelas 1-nya ada 20 orang. Nah, bagaimana modelnya? Bagaimana caranya? Ya, kelas 1 tadi kita buat dalam 2 kelompok 10-10 Bapak Ibu. Hari ini mungkin sesuai kebijakannya kepala sekolah melihat potensi yang ada di sekolahnya, melihat kesiapan sekolahnya. Mungkin hari ini proses pembelajaran pada kelompok pertama itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Untuk kelompok keduanya berikutnya lagi. Jadi mereka bergiliran menggunakan TIK tersebut. Yang diajarkan pada kurikulum untuk kelas 1 pasti berbeda dengan untuk kelas 2. Untuk kelas 2 berbeda dengan kelas 3. Kelas 1 sampai kelas 3 tetap didampingi oleh guru-gurunya dulu dalam proses penggunaan TIK-nya. Bukan anak-anak langsung menggunakan TIK, tapi anak-anak menggunakan TIK. Kita tampilkan kepada anak-anak bagaimana guru kita menggunakan TIK dalam proses belajar mengajarnya. Guru-guru kita menggunakan video sehingga menarik bagi anak-anak. Seperti itu. Nah, kalau kelas 4 sampai kelas 6 mungkin mereka yang sudah bisa mengoperasikan Chromebook tersebut. Mereka yang memilih video-video yang berkaitan dengan tema yang akan dibawakan oleh guru pada saat seperti itu. Begitu juga dengan SMP. Jadi jangan lagi nanti ada kepala sekolah mengatakan bahwa oh, kami tidak bisa laksanakan karena kami hanya 15. Jumlah siswa kami kelas 1 itu 20. Jumlah siswa kami kelas 2 itu 25. Kami 15. Dibagi dalam bentuk kelompok Bapak Ibu sekalian. Yang jelas pada setiap harinya setiap tingkatan satuan pendidikan yang ada untuk mendapatkan pelayanan pembelajaran menggunakan TIK. Itu kita harapkan. Strategi selanjutnya kami serahkan kepada kepala satuan pendidikan masing-masing untuk mencoba kreativitasnya dalam menyusun tersebut. Memang ini akan berat awal-awalnya. Kan sama dengan kemarin Bapak Ibu sekalian. Pada saat awal pandemi COVID-19, kita sistem luring, harus kita berkunjung dengan melalui titik kumpul, sangat berat awal-awalnya. Setelah berjalan, setelah berjalan kita tinggal digital kita, pembelajaran digital kita. Nah, ini akan berat memang awal-awalnya. Tapi kami juga akan tetap juga secara besar hati menerima kekurangan-kekurangan tersebut. Tentunya 1, 2 bulan, 3 bulan akan datang kita tetap akan melakukan evaluasi untuk lebih menyempurnakan sekolah digital. Pasti ada kekurangan-kekurangannya dan kami maklum sebagai manusia biasa, sebagai satuan pendidikan yang prasarananya masih sangat terbatas, kami maklum. Tapi jangan keterbatasan itu menghalangi apa yang kita harus lakukan bersama-sama. Kita berharap semua persoalan ketersediaan sarana kita yang sangat minim, kita berharap itu menjadi perangsang motivasi kita, perangsang semangat kita untuk mencarikan solusinya. Saya harap teman-teman bisa melaksanakan. Kalau misalnya terjadi misalnya ya, masih ada yang kurang paham, Dinas Pendidikan membuka ruang seluas-luasnya. 1 kali 24 jam kami melayani untuk tukar pikiran dengan para pendidikan untuk pengembangan DSS. Tenaga dari tim Maca siap mendampingi Bapak Ibu sekalian.
Adik-adik kita yang tergabung dalam tim Maca akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Adik-adik kita yang tergabung dari Institut Maca akan siap melakukan pendampingan Bapak Ibu sekalian untuk pengembangan DSS tersebut. Ya. Insya Allah bulan depan kita lakukan evaluasi terkait pelaksanaan DSS. Bagaimana program revitalisasi kebangsaan, kita revitalisasi nilai-nilai kebangsaan melalui pembacaan teks proklamasi lagu Indonesia Raya pada jam 10 tetap kita lakukan sama-sama Bapak Ibu sekalian. Tetap kita jadi itu menjadi pelengkap daripada program kita ke depan. Kita berharap ada program baru yang lahir dari setiap satuan pendidik dalam rangka memperlihatkan. Ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan berbagi. Kemudian mungkin hari ini juga kita lakukan ada launching terkait dengan lagunya Maca. Ya, ada lagu Maca yang disusun oleh tim Maca kita. Salah satu guru kita yang menyusun ini membuat lagu Maca. Mudah-mudahan ini bisa kita viralkan lagi bersama-sama. Mudah-mudahan ini lagu bisa menjadi ringtone-nya teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru, tenaga pendidikan yang ada di Kabupaten Sinjai. Sehingga gaungnya Maca bukan hanya di Kabupaten Sinjai. Kita berharap gaungnya Maca, orang mengenal Maca itu identik dengan kecerdasan itu berada di Kabupaten Sinjai, berasal dari Kabupaten Sinjai. Jadi insya Allah itu akan kita lakukan bersama-sama. Saya tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu sekalian. Kalau saya butuh kolaborasi. Kami butuh kolaborasi kekuatan dari kepala satuan pendidikan, dari tenaga pendidikan untuk bersama-sama kita membangun Kabupaten Sinjai di bidang pendidikan. Mari kita bersama-sama melakukan ini dengan mengucapkan bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta ridho dari Allah, kita minta rahmat dari Allah, kita minta kekuatan dari Allah, kita minta kelancaran dari Allah, kita minta kemudahan dari Allah. Semoga apa yang kita programkan bersama-sama insya Allah itu akan tercapai dan akan bisa kita wujudkan secara bersama-sama di Kabupaten Sinjai. Saya minta maaf, saya tidak dapat menemani Bapak Ibu sekalian sampai berakhirnya acara ini, karena kebetulan pada hari yang sama ini kami juga harus melaksanakan kewajiban kami sebagai salah satu peserta dari pelatihan kepemimpinan TK ada, Kabit PAUD ada yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian, termasuk juga Pak Sekretaris nanti akan mendampingi Bapak Ibu sekalian terkait masa pengenalan lingkungan sekolah kita ini. Terima kasih atas Bapak Ibu sekalian. Saya harap kita dapat berkolaborasi, kita bisa kooperasi program dan kebijakan-kebijakan strategis di bidang pendidikan Sinjai. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya semua. Salam hormat untuk teman-teman yang ada di satuan pendidikan, teman-teman guru, tenaga-tenaga pendidikan, termasuk juga orang-orang tua siswa yang ada. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maca. Siapa MC-nya? Ya. Sekaligus launching program DSS oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa yang bergabung di kegiatan ini masa pengenalan lingkungan sekolah kurang lebih 1.000 peserta. Wow, sangat luar biasa. Selanjutnya, kita sama-sama menyaksikan launching portal Maca.
Nah, dimunculkan tadi launching portal Maca. Portal ini dapat diakses di Dikti. Pasti tidak sabar lagi ingin mendengarkan seperti apa sih lagu Salam Maca. Baik, Bapak Ibu, anak-anakku yang ada di rumah, kita saksikan bersama lagu Salam Maca. Jangan berlalu. Bergeraklah dengan penuh makna, mengejar mimpi, meraih buka mata dan lihat dunia, lampaui batasmu dalam berjuang. Jalan masih panjang, garis akhir yang terpandang, yakinkan Tuhan kan menuntunmu. Katakan pada diri kita pasti bisa. Salam Maca, salam pendidikan. Salam Maca, selamat belajar. Salam Maca, semangat belajar. Bangkitkan Pancasilamu. Wujudkan mimpi-mimpimu. Salam Maca, salam pendidikan. Salam Maca, selamat belajar. Salam Maca, semangat belajar. Bergandeng tangan,
saling menguatkan, bergerak dan maju bersama, memajukan mutu pendidikan, Sinjai untuk Indonesia. Buka mata dan lihat dunia, lampaui batasmu dalam berjuang. Jalan masih panjang, garis akhir yang terpandang, yakinkan Tuhan kan menuntunmu. Katakan pada dirimu, kita pasti bisa. Salam macam salam pendidikan, salam macam salam macam, salam macam semangat belajar, bangkitkan Pancasila. Baca salam pendidikan, salam baca, salam baca, salam baca, saja bergandeng tangan, saling menguatkan, bergerak dan maju bersama, memajukan mutu pendidikan. Sinjai untuk Indonesia. Sinjai untuk Indonesia. Demikianlah tadi launching salam macam yang diciptakan langsung oleh Bapak Hairullah Yusuf SPD dan dibawakan oleh Ananda Isa Asisa dan Alfiana dari UPTD SMP Negeri 6 Sinjai. Dengan selesainya launching salam macam, maka seluruh rangkaian acara MPLS kali ini selesai pula. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu serta anak-anakku yang ada di sekolah masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bye-bye. Salam macam. Salam pendidikan, salam macam, salam semangat terus tidak